Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal Layerium sesuai dengan requestan dari Bang Suryana. Oke, 8 hari lalu, sorry banget ya videonya baru bisa dibikin sekarang karena memang ya banyak banget yang request teman-teman dan ini jam waiting listnya masih sangat-sangat banyak ya, kita belum sempat bahas semuanya tapi akan aku usahakan. Jadi teman-teman, hari ini Layerium diperdagangkan di kisaran harga Rp147, marketnya rally gila-gilaan teman-teman dalam beberapa waktu karena beberapa faktor. By the way, Layerium setahun ini udah naik sekitar 180%. Salah satu koin yang bisa dibilang, koin atau token ya, yang bisa dibilang itu lagi growth sangat-sangat baik teman-teman. Nah, tapi ada beberapa data yang teman-teman harus juga perhatikan. Yang pertama, datanya ini masih belum clear di CMC teman-teman. Artinya masih ada verifikasi yang belum dilakukan oleh CMC, jadi datanya mungkin akan sedikit berbeda ya antara realitas sama kenyataannya kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar atau market cap sama supply yang beredar. Oke, kita akan mulai dulu dari supply maksimumnya. Layerium punya supply maksimum sebanyak 300 juta Layerium. Sementara yang beredar sendiri ini masih diragukan, teman-teman. Terus kapitalisasi pasarnya itu ada sekitaran 44 miliar rupiah. Layerium per video ini dibuat yaitu pada tanggal 5 Agustus, teman-teman, itu udah masuk ke beberapa pasar yang lebih besar seperti PancakeSwap, Maxi, kemudian Bitmart, dan XT.com. XT.com. Kalau teman-teman ngikutin video kita yang kemarin, 3 minggu lalu teman-teman kita bikin video ya, di mana Layerium itu harganya baru Rp91 saja, dan dia hanya listing di 2 exchange, di PancakeSwap dan di Bitmart. Dan apa yang terjadi, ada tambahan yaitu dari XT.com sama Maxi, dan ini cukup buat marketnya ngepang teman-teman ketika pertama kali listing. Karena kalau kita lihat dari chartnya sendiri, Layerium itu rally lumayan gila-gilaan ya, jadi udah cuan sekian ratus persen bagi teman-teman mungkin yang udah hold sejak awal. Nah, teman-teman, saya sendiri ini bukan bermaksud bikin FOMO atau gimana. Saya sendiri tetap skeptis, tetap curiga sama semua project apapun yang baru muncul, teman-teman. Tapi untuk keputusan teman-teman mau invest atau enggak itu balik lagi ke teman-teman karena yang namanya masa depan nggak ada yang pernah tahu. Nah, di sini yang aku mau cermati itu yang pertama adalah websitenya tidak bisa diakses. Kemarin kita udah bahas di video yang kemarin ya, 3 minggu lalu teman-teman, dimana kita bisa buka websitenya layerium.com. Saya sendiri nggak tahu kenapa per video ini dibuat itu websitenya tertulis di sini temporary down, artinya lagi down dalam sementara, atau mungkin dia akan pindah permanen teman-teman. Mungkin akan pindah dari com.com ke .co.id atau apa yang lain, mungkin kita nggak tahu ya. Untuk domainnya mungkin ya kita tunggu aja teman-teman. Aku sendiri berusaha mencari website resminya yang mana tapi nggak ketemu. Tapi aku cari informasi-informasi lain di Telegram contohnya. Di sini ada mereka punya komunitas Telegram ya dengan jumlah sekitar 6.000 member. Teman-teman udah lumayan banyak, tapi Layerium sendiri itu dari pihaknya selalu update soal ya seperti apa ekosistem mereka. Seperti kemarin mereka kerjasama sama Optimism ya untuk mengembangkan layer kedua. By the way, secara fundamental ini adalah project layer kedua, teman-teman. Tidak banyak informasi yang dicantumkan di sini, tapi dari informasi yang dicantumkan ini cukup lah, teman-teman. Jadi singkat, padat, dan jelas ya. Jadi layer kedua itu adalah sebuah blockchain yang dibangun di atas layer pertama. Biasanya sih tujuannya adalah skalabilitas jaringan. Fungsi layer 2 adalah untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas use case jaringan. Teman-teman, dalam sebuah project crypto itu biasanya terbatas sama yang namanya Tri5 blockchain ya. Jadi Tri5 blockchain itu terdiri dari decentralized, kemudian scalabilitas, and apa ya, securities ya kalau nggak salah. Jadi ada tiga lah teman-teman. Jadi yang bisa dipilih oleh sebuah blockchain itu hanya dua ya. Kalau dia milih tiga itu nggak bisa. Makanya akhirnya Ethereum merevolusi semuanya. Ethereum bikin solusi gimana caranya mengatasi trilema itu, dan akhirnya ya terciptalah layer pertama, layer kedua, dan sekarang sih kita berada di posisi layer kedua, teman-teman. Jadi ini sudah
proses skalabilitas yang coba untuk dibangun. Jadi kalau kita melihat dari progres yang dimiliki oleh Layerium sendiri, berarti dia spesifik nih menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah blockchain. Entah itu transaksinya kah, atau untuk memperluas use case kah, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka juga cukup baik ya dalam hal menyampaikan informasi proyek yang mereka kerjakan. Seperti Optimism, mereka berusaha untuk kerjasama sama Optimism membuat integrasi teman-teman. Integrasi di layer kedua dari blockchain Ethereum dan kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, integrate with OP Stack. Jadi salah satu infrastruktur dari Ethereum yaitu Optimism. Itu dan banyak progres yang mereka sedang kerjakan. By the way, Layerium itu bergerak di BNB, Smart Chain. Ya, makanya dia salah satu next gen layer kedua chain di BNB, teman-teman. Itu sih dengan beberapa progres yang mereka kerjakan, salah satunya adalah listing di beberapa exchange seperti Bitmart, kemudian Maxi, itu tentunya sangat-sangat baik kalau menurut saya ya. Jadi ini adalah upaya yang baik. Semoga sih kedepannya lebih banyak exchange yang bisa menerima Layerium sehingga likuidasinya makin banyak dan juga pergerakan harganya pun juga cenderung bagus. Kalau kita perhatikan dari BSC Scan, teman-teman, saat ini holder daripada token Layerium itu total supply-nya sekian, tapi nggak bisa ditulis ya supply maksimumnya berapa. Nah teman-teman, holder paling banyak untuk Layerium itu ada di Maxi saat ini. Maxi.com punya sekitar 23% dari total supply yang beredar. Dan kalau kita perhatikan ketika di awal listing kurang lebih di tanggal 13 Juli kemarin, jumlah adopsi Layerium makin lama makin naik. Ya di sini kelihatan dari address-nya naik terus teman-teman. Di sini sebenarnya bagus buat ekosistem Layerium ke depannya. Dan kalau kita perhatikan dari posisi kedua ini ada Layerium Centralized Exchange Reserve.bnb. Ini sepertinya internal mereka nih yang punya token ini. Itu mengalami atau melakukan distribusi barang. Lumayan banyak teman-teman barang yang dilakukan distribusi. Kemudian dari wallet nomor 3 itu ada PancakeSwap. PancakeSwap dengan token Helium-nya. Kalau kita perhatikan dari jumlah holder di PancakeSwap juga kurang lebih mengalami akumulasi sampai Agustus kemarin. Ya, awal Agustus kemarin dan sekarang udah perlahan-lahan melandai. Mungkin ada beberapa whales yang taking profit atau trader yang taking profit yang udah cuan. Terus wallet keempat lagi-lagi retail Bitmart, teman-teman. Sisanya ada Vitalik Buterin 1.bnb. Aku sendiri nggak tahu apakah ini punya Vitalik atau enggak ya, teman-teman. Tapi yang pasti ini walletnya ada di Space ID. Dia menggunakan domain Space ID. Apakah ini Vitalik yang asli atau enggak tahu juga. Terus ada Andre Gribson.bnb. Dia juga sama naruhnya di Space ID, di wallet Space ID. Kemudian ini juga ada Neocadro.bnb. Wow, menarik ya. Oke, itu beberapa fakta yang kita bisa spill untuk Layerium dan ya kita akan bahas kali ini untuk price action-nya seperti apa. Layerium cukup bagus teman-teman, hari ini dia naik di sekitaran harga 0,01 dolar. Ya, dari chart Maxi kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin lesu banget. BTC dominance-nya tinggi banget naiknya, teman-teman. Ini smart money udah pada masuk ke Bitcoin lagi. Dan altcoin semua beneran tertekan, kecuali Layerium. Layerium rally sendiri karena dia listing di beberapa exchange. Tapi kalau menurut saya sih hype yang terjadi ini bisa jadi akan segera berakhir bila mana tidak dimanfaatkan kembali. Ya, jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang sebenarnya volume perdagangannya udah bagus. Terus smart money juga udah bagus. RSI-nya pun sudah sempat menyentuh level jenuh beli. Ya, dan sekarang masuk ke posisi koreksi. Jadi ada potensial untuk pergerakan sekarang harganya akan cenderung terkoreksi. Dan kita masih akan melihat Layerium bertahan dalam posisi tekanan, terutama ketika memang tidak ada sentimen lagi untuk Layerium, kecuali dia listing di exchange besar lagi. Ya, itu akan memperbanyak mereka punya likuiditas di market, teman-teman, sehingga kalau makin banyak yang melisting,
makin banyak orang punya peluang untuk mentradingkan Layerium, permintaannya cenderung akan berpotensi untuk naik. Satu lagi teman-teman, kita belum bahas tokenomiknya. Di sini kita lihat nih ada beberapa um, pasang yang memang punya jumlah atau distribusi dari Layerium yang cukup banyak. Syukurnya sih admin and team dia cuma punya sekitar 5%, sangat-sangat sedikit. Kemudian ada migration from APT atau APTES ya, itu sekitar 22%. Kemudian ada listing purpose. Ini aku kurang paham juga listing purpose ini seperti apa. Tujuan listing, apakah itu dibagi-bagikan secara gratis kepada para exchange yang melisting koin ini, atau tadi ada beberapa pihak yang memiliki Layerium, terutama ya akun-akun bernama Vitalik Buterin dan lain sebagainya. Itu apakah ini adalah brand ambassador yang memang diberikan secara cuma-cuma? Kita nggak tahu pasti juga teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari tokenomiknya ada sekitar berapa nih? 17% dari internal mereka, sementara sisanya itu ada di likuidasi market. Jadi kalau 60% ini merupakan market retail, market khalayak umum, itu berarti poin ini memang di drive secara apa ya? Secara baik oleh komunitas. Ya, jadi mereka tidak dikendalikan oleh atau tidak dimanipulasi oleh internal mereka, melainkan semuanya murni pasar, murni komunitas pasar, teman-teman. Bila mana itu yang terjadi ya, kita kan nggak tahu pasti nih seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari komposisinya, tim mereka pegangnya sedikit. Jadi kalau ini jujur, berarti manipulasi market terhadap pergerakan daripada Ethereum itu bisa dibilang diminimalisir atau terminimalisir. Ya, semoga ini memang murni pasar. Kalau kita lihat sih dari pergerakannya sekarang udah mulai bagus. Teman-teman bertahan di level support kisaran 0,0089 dolar ya. Cenderung stabil dengan volume yang cenderung agak turun, tapi dari smart money-nya masih cukup aktif dalam hal menggerakkan market. Overall sih itu paling nggak yang bisa teman-teman temukan, karena sebelumnya ketika Layerium awal listing di Maxi itu udah naik lumayan signifikan ya, dari harganya 0,002 sempat naik ngepam, kemudian marketnya dibiarkan begitu saja ngikutin market, sempat turun teman-teman sampai kisaran 0,003, terus mulai ada rally yang cukup gila-gilaan. Jadi ini merupakan sentimen yang sangat-sangat baik. Ya itu sih, karena memang pergerakannya masih baru, mungkin ini masih perlu beberapa pembuktian, terutama mampukah Layerium bertahan dalam kondisi market yang seperti sekarang ini. Minim likuiditas, kemudian lesu teman-teman, dan tentunya beberapa support ini bisa teman-teman jadikan patokan. Seperti 0,009 tadi adalah strong support buat Layerium untuk saat ini. Kemudian bila mana dia drop dari level tersebut, targetnya mungkin bisa ke 0,006. Untuk posisi sekarang saya rasa agak sedikit riskan. Kalau teman-teman mau masuk, di CE aja paling aman. Tapi kalau teman-teman punya planning lain, menurut saya sih cari level-level support yang lebih meyakinkan. Kalau menurut saya untuk posisi sekarang, strong supportnya itu ada di kisaran 0,006. Jadi kalau dia koreksi ke level itu, akan lebih aman untuk cicil beli daripada teman-teman tunggu harganya di 0,009. Tentu saja ada resiko ketinggalan ke depannya kalau memang skenario koreksinya itu nggak sedalam itu. Cuma kalau kita lihat, kita ukur pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low. Untuk level support strongnya itu ada di Fibo 61,8 sampai dengan 50%, di mana level tersebut di Fibo 50% ada di kisaran 0,009. Satu lagi kita bisa cek dia dengan apa ya, fixed volume profile. Fixed volume profile kita bisa lihat di mana transaksi paling banyak dilakukan. Ternyata ketika pergerakannya ada di bawah sini di 0,004, itu terjadi volume yang sangat besar, teman-teman. Tapi di sini kelihatan kecil ya. Jadi bagus banget whales-nya melakukan manipulasi. Seolah-olah tidak ada akumulasi, tapi sebenarnya di volume yang kecil di bawah ini pada tanggal 31 Juli itu mereka diam-diam melakukan perdagangan yang cukup aktif. Jadi ini sepertinya dinaikin sama market maker, teman-teman. Dibikin harganya naik, makin lama volumenya jelas makin kecil. Kemudian ketika diperdagangkan di harga sekarang masih cukup ramai ya, tapi menurut saya ada celah volume kosong di kisaran range harga 0,007 sampai 0,008 ini. Jadi ya mungkin koreksinya bisa agak dalam sih kalau menurut saya, teman-teman.
Oke gitu mungkin buat Layerium, semoga videonya bermanfaat. Sementara kita tunggu beberapa data penting, salah satunya adalah update daripada websitenya dia ya. Karena kemarin ada, sekarang nggak ada, ini kemana websitenya. Kemudian dari koreksi harga, kalau bisa dimanfaatkan, teman-teman ya silakan ambil keputusan. Jadi kalau dari saya sih gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada komentar lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.